pendapat di era keterbukaan informasi. Halo teman kece, pernahkah menyampaikan pendapat atau ide saat diskusi kelompok? Atau mungkin kalian pernah berkomentar di media sosial tentang kasus atau peristiwa yang baru terjadi? Kalau iya, berarti kalian sudah menikmati hak sebagai warga negara untuk bebas menyampaikan pendapat. Hak ini penting loh, karena kemerdekaan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Apa itu kemerdekaan berpendapat? Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemerdekaan berpendapat ini dijamin oleh hukum di negara kita loh, baik dalam Konstitusi UUD 1945 maupun Undang-Undang. Contohnya pada pasal 28E ayat 3 UUD 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ada juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjamin setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi, meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang, bukan berarti kita bisa semaunya berpendapat ya. Apa yang harus kita perhatikan saat menyampaikan pendapat? Dalam menyampaikan pendapat, kita harus tetap menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya, menyampaikan pendapat tidak boleh diikuti dengan ujaran kebencian, hasutan, provokasi, adu domba, caci maki, apalagi menyebarkan berita bohong atau hoax. Bagaimana bentuk penyampaian pendapat? Penyampaian pendapat dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Penyampaian pendapat secara lisan misalnya dalam bentuk pidato, wawancara, dialog, dan diskusi dalam sebuah rapat umum atau mimbar bebas. Atau bisa juga dalam bentuk video yang diunggah ke media sosial. Sedangkan penyampaian pendapat secara tulisan misalnya dalam bentuk surat, email, kolom opini di koran atau majalah, pamflet, poster, selebaran, dan spanduk. Selain itu, bisa juga dalam bentuk unggahan atau status di media sosial. Bagaimana kalau menyampaikan pendapat melalui demonstrasi di jalan? Apakah itu diperbolehkan? Tentu boleh. Demonstrasi adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dijamin undang-undang. Tapi, harus tetap dilakukan sesuai aturan dan tertib ya. Jangan sampai melakukan tindakan kekerasan atau merusak fasilitas umum. Demonstrasi juga dilarang dilakukan pada malam hari atau pada hari besar nasional. Beberapa tempat juga tidak diperbolehkan untuk demonstrasi, seperti lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instansi militer, rumah sakit, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, maupun terminal. Sebagai warga negara, selain hak untuk menyampaikan pendapat, kita juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi ini harus disediakan oleh badan publik seperti pemerintahan pusat dan daerah, DPR dan DPRD, lembaga peradilan, serta BUMN dan BUMD. Contoh informasi publik adalah tentang kegiatan dan kinerja badan publik, laporan keuangan, dan informasi lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan pengaturan keterbukaan informasi publik adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat sehingga penyelenggaraan negara menjadi lebih transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini pemerintah menyediakan website dan aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor. Aplikasi ini dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Melalui aplikasi lapor ini, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, atau meminta informasi yang dibutuhkan kepada lembaga atau instansi terkait. Kalian bisa mulai berlatih menyampaikan pendapat dengan tepat dan bijak loh. Coba amati permasalahan yang ada di sekolah atau lingkungan tempat tinggalmu. Misalnya ditemukan toilet sekolah yang rusak atau tumpukan sampah di pinggir jalan. Sampaikan pendapat kalian pada pengurus sekolah atau ketua RT dengan jujur dan bahasa yang santun. Kalian juga bisa menambahkan foto sebagai bukti pendukung. Wah, lengkap sudah ya pembahasan kali ini? Bahas dulu kenapa kebebasan berbicara itu mesti ada. Yang pasti ini gak lepas dari konsep pasar ide yang dibikin sama om ini. Jadi dia bilang, buat dapetin ide atau gagasan terbaik, semua orang itu mesti dibebasin buat ngomong, berdebat, dan berargumen, sampai muncul gagasan yang jadi pemenangnya. Nah, kebebasan ini bikin kita jadi bertukar pandangan dan menemukan kebenaran. Makanya keberagaman pendapat itu penting dan negara nggak boleh ngusik warganya, bahkan pendapat yang paling gila sekalipun. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, bisa segila apa dan sebebas apa kebebasan berbicara itu? Oke, sekarang coba kalian aja yang jawab. Mana yang menurut kalian nggak dilindungin sama prinsip kebebasan berbicara? Kalau kalian jawab B, selamat. Artinya kalian bisa tahu batas dari kebebasan berekspresi. Jadi, meski nyebelin kritik, perbedaan pendapat, bahkan ejekan itu nggak dilarang sama hukum, selama nggak ngancam orang lain. Biar gampang, filsuf yang tadi punya prinsip yang namanya harm principle. Katanya, kebebasan itu dibatasi sama ucapan yang mengancam kebebasan orang lain. Misalnya, kebebasan orang buat hidup dan merdeka. Ini makanya orang-orang yang bercanda bom di bandara, tukang ngasih ucapan genit di jalan raya, atau menyebar video nggak senonoh di media sosial bisa ditangkap. Tapi sayangnya batasan ini juga bisa disalahgunain sama negara. Misalnya, di negara ini yang larang media, praktek beragama, dan bahkan kumpul-kumpul warga. Orang yang kritik pemerintah bakal ditangkap dan dimasukin ke tempat pendidikan ulang. Dan di sana, mereka disiksa. Gimana dengan negara kita tercinta? Nyatanya di Indonesia masih banyak orang yang bungkam, bahkan mencarain orang lain yang punya gagasan beda atau ngasih kritik yang gak mereka suka.